Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Putri dari kelas 8H. Saya akan mereview film yang pernah saya tonton di bioskop Indonesia yang berjudul Air Mata di Ujung Sajadah, yang dirilis hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. Film ini sempat viral dan bertebaran atau FYP di sosial media karena film ini bertema drama keluarga yang membuat para penonton meneteskan air mata. Banyak para penonton yang ikut terharu dan berkomentar setelah menonton film ini. Dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, serta ibu pun ikut menonton dan terharu. Serta mereka jadi teringat kembali masa kecilnya. Film ini berhasil menembus 3,1 juta penonton dalam 63 hari. Angka itu menempatkan film Air Mata di Ujung Sajadah sebagai film terlaris ke-8 pada 2023. Air Mata di Ujung Sajadah disutradai Kim Mangun-song dengan naskah garapan Titin Watimena. Skenario film ini berasal dari cerita yang diciptakan produser Roni Irawan sejak 2017. Film ini dibintangi oleh Titi Kamal yang berperan sebagai Akila. Digambarkan sebagai karakter yang kuat dan tegar, Titi Kamal berhasil membawakan peran Akila dengan sangat baik. Tak hanya menjadi tokoh yang kuat, Akila yang memperjuangkan hak seorang ibu juga dikenal sebagai sosok tan lembut serta penyayang. 2. Ada Fedi Nuril sebagai Arif. 3. Ada Citra Kirana sebagai Yumna. Kes yang juga tak kalah kuat perannya adalah Citra Kirana sebagai Yumna, istri dari Arif sekaligus ibu yang merawat dan mengasuh Baskara sedari bayi. 4. Ada Tuti Kirana sebagai Halimah. Halimah merupakan ibu dari Akila yang diperankan oleh Titi Kamal. 5. Ada Muhammad Fakih Alaidrus sebagai Baskara. Selain kelima aktor papan atas tersebut, beberapa aktor dan aktris lainnya juga turut meramaikan layar lebar film ini. Sebut saja Jenny Rahman yang memerankan tokoh bernama Eyang Murni, Rizdiana Baharudin sebagai Arfan, serta Mbok Tun yang berperan sebagai Mbok Tun dalam film ini. Film ini berlatar sedih. Alur dari film ini adalah maju. Pada mulanya, cerita film ini dibuka dengan Akila atau Titi Kamal, seorang desainer interior yang meniti karir di Eropa karena hidupnya sepi akibat masa lalu. Dia pindah ke luar negeri ketika bayinya dengan Arfan atau Rizdiana Baharudin disebut meninggal dunia karena beberapa alasan. Namun, situasi itu pun tak sepenuhnya benar. Akila ternyata dibohongi ibunya sendiri, Halimah, atau Tuti Kirana, tentang anaknya yang meninggal dunia. Selanjutnya, Halimah justru menyerahkan bayi Akila untuk diasuh Arif, atau Fedi Nuril, dan Yumna, Citra Kirana. Mereka merupakan pasangan suami istri yang sudah begitu lama mendambakan seorang anak. 7 tahun berlalu, Akila akhirnya mengetahui anaknya ternyata masih hidup. Putra kandung yang diberi nama Baskara ini, yaitu Fakih Alaidrus, selama ini dibesarkan Arif dan Yumna di Solo. Kemudian, Akila bergegas pulang dari Eropa menuju Solo untuk mendapatkan anaknya kembali. Sebab, Baskara kembali menumbuhkan harapan dan masa depan bagi Akila setelah menghabiskan 7 tahun penuh kesepian. Ia sangat ingin kembali dekat dan hidup bersama dari dagingnya itu. Namun, Akila juga harus menghadapi dilema besar yang menimbulkan perasaan gundah di hatinya. Kerisauan itu tak lepas dari keberadaan Arif dan Yumna yang telah merawat Baskara dengan sepenuh hati, serta tidak pernah pamrih layaknya orang tua kandung. Akila tak enak hati dengan Eyang Murni atau Jenny Rahman yang mendapatkan seorang cucu. Kegundahan juga muncul di hati Arif dan Yumna. Mereka merasa bersalah jika bersikukuh mempertahankan satu-satunya kebahagiaan Akila. Namun, pasangan itu juga tidak sanggup kehilangan Baskara yang sudah dibesarkan dengan tulus, hingga tumbuh menjadi anak berbakti. Mereka bertiga harus mencari solusi terbaik yang menegakkan semua pihak. Meski berat, akhirnya Yumna merelakan Baskara pergi ke Jakarta bersama Akila. Belum sempat sampai di Jakarta, Akila berubah pikiran. Dia akhirnya ikhlas mengembalikan putranya untuk hidup bersama Yumna dan Arif. Setelah melihat kesedihan putranya yang tak ingin ikut dengannya. Lewat sebuah pesan, Akila mengatakan bahwa membawa Baskara pergi terlihat seperti kemenangan baginya karena sudah menghancurkan banyak hati. Akila pun merelakan Baskara untuk kembali tinggal bersama orang tua asuhnya di Solo. Film ini kemudian ditutup dengan momen Baskara yang sudah dewasa tampak datang menemui ibu kandungnya. Baskara datang seorang diri dengan memanggil perempuan yang dulu dipanggilnya ibu Akila, sekarang dengan sebutan mama. Amanat atau pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah tentang keteguhan hati dan keteguhan iman dalam menghadapi ujian hidup. Film ini mengajarkan pentingnya untuk selalu berusaha, tidak menyerah,
dan tetap percaya pada kekuatan diri sendiri dan percaya kepada Tuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.